warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Yulianti dari PA akan menjelaskan mata kuliah manajemen PAUD, dosen pengepul Arun Nur Cahya MA. Bab 1, konsep dasar manajemen PAUD adalah proses sistematis untuk mengatur semua kegiatan PAUD agar berjalan dengan efektif dan efisien dengan melibatkan perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dan mencapai tujuan. Tujuan dari manajemen PAUD tersebut yaitu untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan anak usia dini serta menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memenuhi standar nasional. Prinsip-prinsip dari manajemen PAUD yaitu harus efisien dan efektivitas, partisipasi semua pihak, fokus pada kebutuhan anak. Fungsi dari manajemen PAUD yaitu pertama, perencanaan, planning yang harus disiapkan yaitu menyusun program pembelajaran, rencana kegiatan, dan anggaran. Yang kedua, ada perorganisasian yaitu menyusun dan menata sumber daya. Kedua ada perorganisasian yaitu menyusun dan menata sumber daya seperti guru, sarana, dan dana. Yang ketiga ada pengawasan konseling seperti evaluasi program dan supervisi guru. Komponen-komponen manajemen PAUD itu ada manajemen peserta didik, manajemen pendidik dan tenaga kependidikan, manajemen kurikulum, manajemen sarana dan prasarana, manajemen hubungan dengan masyarakat. Manajemen pendirian PAUD. Manajemen pendirian PAUD adalah proses pengelolaan dan perencanaan yang sistematis untuk mendirikan sebuah lembaga pendidikan anak usia dini PAUD secara efektif dan efisien sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Ini mencakup perencanaan, perorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian untuk memastikan PAUD dapat beroperasi dengan baik dan mencapai tujuannya. Dalam mendirikan sebuah lembaga PAUD, kita harus memperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Prosedur seperti menyusun proposal pendirian PAUD, menganalisis kebutuhan dan potensi masyarakat, memilih tempat yang aman, mudah diakses, dan nyaman untuk anak-anak. Perencanaan pendirian PAUD itu membutuhkan visi misi, menyusun kurikulum, menyusun rencana kegiatan dan program pembelajaran, pengelolaan seperti menyusun struktur kepemimpinan, guru, dan staf. 4. Perizinan. Dalam pendirian PAUD, perizinan merupakan hal terpenting karena jika tidak ada izin maka PAUD tidak bisa berdiri. Perizinan itu seperti membuat NPWP, akte pendirian, dan lain-lain. Pengembangan seperti meningkatkan kualitas pembelajaran, melakukan evaluasi pengembangan kompetensi guru. Bab 3 tentang manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum pada PAUD adalah proses perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan kurikulum di lembaga PAUD untuk mencapai tujuan pendidikan anak usia dini secara efektif
dan efisien. Proses ini melibatkan berbagai tahapan seperti perencanaan, perorganisasian, implementasi, dan evaluasi. Tujuan adalah untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki pengalaman belajar yang optimal dan mendukung pertumbuhan serta perkembangan mereka secara maksimal. Perencanaan kurikulum merupakan tahap awal yang meliputi analisis kebutuhan anak usia dini, menetapkan tujuan pendidikan, serta menyusun program pembelajaran yang sesuai, mengacu pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak, STPPA, visi misi lembaga, serta pertimbangan nilai budaya lokal. Pelaksanaan kurikulum, proses perencanaan rencana pembelajaran di kelas melibatkan strategi pembelajaran yang menyenangkan, pengelolaan kegiatan harian dan interaksi guru anak, sarana, alat, dan bahan yang digunakan langsung proses pembelajaran seperti mainan edukatif, alat tulis, media pembelajaran buku, dan lain-lain. Prasarana, fasilitas fisik atau tempat berlangsung kegiatan pembelajaran seperti gedung, ruang kelas, taman bermain, toilet, ruang guru, dan lain-lain. Proses manajemen sarana dan prasarana. Proses manajemen perencanaan menentukan kebutuhan sarana dan prasarana berdasarkan jumlah anak, kurikulum, dan kondisi lembaga. Pengadaan, membeli atau memperoleh alat dan fasilitas yang dibutuhkan melalui dana BOS, donatur, atau kerjasama dengan pihak lain. Inventarisi, mencatat semua sarana dan prasarana yang dimiliki agar mudah diawasi dan dikelola. Pemeliharaan, melakukan perawatan secara rutin agar fasilitas tetap berfungsi dan aman digunakan. Evaluasi, menilai kondisi dan kecukupan sarana dan prasarana serta efektivitas penggunaannya. Strategi pengelolaan, melibatkan orang tua dan masyarakat dalam pengadaan atau perawatan sarana, memberikan pelatihan kepada guru atau pengelola tentang manajemen fasilitas, mengajarkan anak untuk ikut menjaga dan merawat lingkungan sekolah, mengupayakan kerjasama dengan instansi pemerintah atau swasta untuk mendukung penyediaan sarana prasarana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.